Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini kita akan membahas dengan para panelis yang kritis dalam menganalisis dan juga bijak dalam mengajak mengenai hati-hati pilih kelompok. Dan sudah hadir rekan-rekan kita dari Chicago, dari Cipulir, Karawang, dan Cibogo. Iya. Nih mereka juga kelompok. Kadang-kadang yang namanya sebagai manusia kita tidak bisa lepas dari yang namanya kondisi sebagai makhluk sosial pasti akan berkelompok untuk mencapai tujuan. Makanya tetapi kadang-kadang justru sifat-sifat eksklusivisme atau merasa diri lebih daripada kelompok yang lain itu yang menjadi pertentangan di antara kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, memahami hal tersebut kita lihat terlebih dahulu. Oh, Girls Generation ini ya. Oh, ini apa ini maksudnya? Girl band dari Korea Pak, ini fans-fansnya. Oh, fansnya dari girls bandnya. Ini kan laki semua kan? Nih, ini yang mana? Ini what? Oh, ini JKT nih, JKT 48. Nih, Pak. Nah, ini mereka Keren, juga JKT 48 ya. Dan mereka ini adalah kelompok dari orang-orang yang menyukai girls band. Jadi sementara jadi bukan hanya wanita-wanita saja yang menggemari, tetapi kan tidak menjadikan mereka menjadi seperti misalnya seperti itu, tetap aja mereka jantan walaupun lemah lembut begitu ya. Oke deh ya, sekarang saya mau tanya terlebih dahulu nih, gimana kalau menurut Riko melihat orang-orang cowok senang sama girls band, gimana? Iya Pak, kenalin Pak sebelumnya. Ya, silakan. Saya dari aliansi om-om yang suka isap jempol Pak. Oh, disingkat apa tuh? Alas ompol Pak. Oh, alas ompol. Iya. Oke. Ya, Kalau menurut Pak Jarwo sendiri gimana? Pak, kalau menurut saya Pak, saya belum ngomong. Yang tadi katanya alas ompol katanya. Yang Saya kalau kan belum. Masa langsung ke Pak Jarwo? Oh, kirain saya sudah membukakan, Iya. belum ya? yang ditanya siapa dulu, Riko Ceper apa saya Pak Denny? Riko, kirain saya tadi udah dia. Saya dulu Pak. Iya, Tadi silakan. betul Habis pulang Rakernas Pak. Oh iya, Iya. luar biasa. Baju lo sama ame hordeng studio no. Pak, kalau menurut saya kalau cowok yang jadi kayak fans banget kelompok cewek gitu ya. Iya. Itu satu, udah pasti nggak wajar banget. Kok nggak wajar? Tadi gambarnya kelihatan foto cowok bertiga. Riko Ceper justru kalau cowok Bapak mau dagang apa? kok modak? Saya ingin menyanggah pendapat dari Riko Ceper. Betul. Belum bisa disanggah, itu baru beberapa Baru, kalimat. Oh, tidak bisa dong. Kalau nggak bisa ya minta betulin dong. Tahu. Betulin apa? Betulin apa? Tadi bilang nggak bisa, kenapa? Bukan nggak bisa, saya nggak terima dengan pendapat dia itu. Betul. Bapak nggak Menuduh bakalan bahwa terima. cowok itu senang dengan girl band itu, bahwa dia itu. Betul Pak Jarwo. Saya nggak bilang. Betul Pak Kalau Bapak belum terima, tanya sama yang ngurus paket. Udah ngirim belum? Tuh, Dari sini aja juga udah dikirim pe belum. tuh. Betul Pak Jarwo. Anda itu nggak Sebentar. nyambung. Betul-betul apanya Anda itu? Pak Tadi- Jarwo tenang dulu, Pak Jarwo tenang dulu. Tadi hostnya Pak Denny bilang cowok, Cowok. jantan walaupun lemah lembut jantannya. bukan, Ya kan? ya nggak lemah lembut tuh Oh. karena tutur katanya. Mungkin agak tomboy kali Pak ya. Menurut saya sih itu cowok-cowok yang jomblo Pak. Kok Nggak jomblo? laku. Ya kalau cowok nontonnya yang maco dong. Konser Metallica. No ya nggak? Apa? Nonton Guns N' Roses. Nah, Ya Justin Bieber lah. Menontonnya maaf nih ya Pak. Bieber. JKT apa? JKT 48. Nonton bom, peledakan. Nonton, bom mah nonton. Itu ada yang nonton Pak. iya, benar. Kalau bom mah nggak cowok nggak cewek juga nonton. Ya, tapi Contoh kan Pak nggak ada- Jawa nontonnya kebakaran Pak. Iya. Tuh. Maksud saya Pak, cowok tuh nontonnya Dia bukan nonton kebakaran. nonton apa? Mau nyolong TV warga. Kan suka ada yang bawa-bawa tuh. Orang, ntar ada yang meleng baru dibawa. Ya. Kemarin nyolong TV, cuma nyolong setengahin. Kok setengahin? Lah nggak bisa, dia bawa 30 in berat. Kan udah nggak kuat. Enggak, ya maksud saya Pak. Kalau 98 masih kuat, spring bed masih bisa diambil ya Pak ya. Waktu kasus itu ya. Waktu bawa spring bed Pak, bergerak-gerak, akhirnya media dilepas lagi Pak. Oh kenapa? Karena dalamnya ada pengantennya. Ke bawah. ngikut ya. Pak Jarwo, saya bukan bilang jelek. Bukan bilang jelek, tapi artinya Pak, Ya. kayaknya kurang pantas aja gitu ya cowok nontonnya misalnya misalnya JKT48, ada Cherry Bell, Seven Icon, betul nggak? SNSD, Spice Girl. Ini tidak sekedar menonton sebuah pertunjukan saja, Betul. tapi ini adalah
dalam bentuk loyalitas terhadap sebuah grup Memberi dari dukungan, girl band. betul. Loyalitas. itu. Mau lihat fisiknya doang kan, suaranya biasa-biasa aja. Tidak. Wabarakatuh. Lihat fisik aja. Lu udah gimana? Ini lagi ngobrol, Meng. Ini masalah loyalitas. Sebenarnya soal Ini yang tengah-tengah dikeluarin penggemar. aja kenapa sih itu, Pak? Kalau menurut saya itu suatu kewajaran, Pak. Tuh. Tapi setelah Pak Jarwo ikut jadi fans girl band, Nah, itu menjadi tidak wajar. kenapa? Tuh. Meng nggak boleh dong. Pak Jarwo juga berhak. Tetapi yang dimaksud oleh Riko mungkin jangan Ada terlalu yang berlebihannya itu ya tadi ya. Lebay Pak, lebay banget. Lebay. Wah, Enggak lebay itu Pak Denny, Enggak. enggak lebay menurut saya Pak Denny. enggak lebay. Saya akan ini ngikut-ngikut aja Enggak, deh itu. saya mendukung Pak Jarwo loh. Saya memperkenalkan diri dulu Pak Denny. Silakan. Lebay kali panjai. Lebay. Luas itu. Luas panjang Apaan? kali lebar. Masa ya. cowok senengnya apa girl band kayak Enggak begitu? masalah dong. Oh, Ya Pak kenapa Jarwo nggak ya. masalah kayak nggak ada band lagi yang lain. Enggak masalah dong. Pak Jarwo tuh harusnya demennya ngaben ya Pak ya. Meninggal dong dibakar. Silakan Pak Jarwo. Saya dari gabungan aki-aki paling asik dan cetar. Wah. Oh. Dong, Pak Jarwo dong. Disingkat apa tuh? Ya, Pak. Disingkat apa tuh? Disingkat Gapatar. Saya akan meluruskan, Apa? Emang ada yang bengkok? Siapa? bukan. Enggak, yang bengkoknya siapa? Yang bengkok itulah pemikiran dari Rico Ceper itu Pak Denny. Betul. Dia itu terlalu berpikiran negatif terhadap cowok Fans sama yang girl band. Girl band. Ya. Nggak ada kerjaan kayak nggak ada kelompok laki aja. Jangan ya. Jadi begini. Manusia itu adalah makhluk sosial Pak Iya. Denny. Asli. Dan itu mereka itu wajar saja membentuk sebuah kelompok ataupun ikut sebuah kelompok. Ya. Exactly. Kata Oke. kata Kaseto. Betul, betul. Kata saya. Kaseto kemana? Yang nggak tahu. Kaseto nggak ikutan. Nah, tapi kita juga harus berhati-hati dalam hal memilih sebuah kelompok, Pak Denny. Ya. Ya, Ya. saya pernah itu ikut diajak mengikuti sebuah kelompok, Pak Denny. Oh. Malah saya dapat masalah di situ, Pak Loh? Denny. Kelompok apa yang Bapak ikuti? Kelompok belajar membobol ATM, Pak Denny. Kalau Iya. kita ngefans Heeh. dan begitu fanatik terhadap sebuah girl band, Hmm. itu memberikan energi positif kepada kita, Pak Denny. Kata girl band. Kata saya. Jadi tidak apa-apa, wajar saja seorang cowok menyukai girl band, tidak apa-apa. Yang penting dia itu tidak terpengaruh dengan Tapi gaya. girl bandnya jadi apa-apa Pak. Loh, jadi apa-apa Jadi bagaimana? geli ya. Akan merusak penjualan dari albumnya dia. Iya. Tidak dong. Tidak dong gimana muka lo kayak andong. Tidak dong gimana Pak. Maksudnya gimana, Meng ini? Maksud Anda apa? Maksud Anda apa? Dengan merugikan. Saya nggak punya maksud nih Bapak. Mendingan kalau ada maksud nih berdua ini Pak. Kenapa tidak kalau justru misalnya- memberikan hal sesuatu yang positif kepada Denny, kepada Iya. para fans. Pak, dan Pak, juga- Pak. Udah saya kapurin loh. Sono. Emang saya ular apa? Hei sono. Betul, penjualan Nih saya pengaruh. kasih bukti Pak Denny ya. Ya. Ngapain kasih bukti, kasih duit buat saya. Saya beli anjing biar gigit Bapak. Mau beli apa? Mau beli apa? Nggak Bukti begini. apa? Bukti apa, Pak? Kasih bukti Pak Jarwo, kasihkan mereka itu biar Iya. mereka tahu. Maksudnya itu mereka tidak tahu Pak. Ada sesi positifnya Pak Denny. Misalnya manajemen dari sebuah girl band itu kalau bisa mengelola dengan baik, dia bisa menjual merchandiser kepada para fans-fansnya Pak Denny. Masa cowok pakai bando? Wah, kasih tahu Pak Jarwo, kasih tahu Pak Jarwo. Dia tidak tahu itu orang itu kasih tahu Pak Jarwo. Rapat belakang, tarik pir. Sebenarnya Pak, dia bicara tidak sesuai apa yang sama dia bicarakan Pak. Tuh. Nggak sesuai apanya. Aduh, Tadi aduh. masa aja larinya ke merchandise. Maksud saya kan Aduh, mereka nggak apabila paham. sebuah girl band tiba-tiba fansnya hanya seorang Jarwo. Jarwo Wakut. Tuh. Ya. Nah dia itu, siapa yang bilang kuat? Gue pernah ngintip. Jadi, itu penjualan albumnya akan berkurang karena fans yang lain lihat, ya yang demenin model begini nih. Tuh, setuju Ntar Pak. Gua sama dia Iya, gitu. Makanya Setuju. lihat, ini orang apa iklan itu? Oh. Setuju Pak, setuju, Komeng. Aduh. Akhirnya menurunkan penjualan
Iya. album si Anda itu sudah memutarbalikkan fakta. Apa lu? Betul. Setuju, saya setuju Eh, sama ngomong. Saya yang ngomong, woi, Anda itu sudah memutarbalikkan fakta. Justru kesenioran saya dihormati sama para fans yang junior, Ya. tahu tidak? Belum tahu tidak gimana ya tidak. Jangan terlalu ini Pak, membanggakan diri. Bapak Maaf, ingat. sebentar itu belakang kayak pajangan dashboard, kenapa Bapak? Itu Biar patung dia tahu, pancoran. Pak Jaro, kasih tahu Pak Jaro. Biar dia tahu bagaimana kita mendukung Girben itu. Bapak mau nagih utang, Coba Mbak, debt Bapak gimana collector. tadi nunjuk-nunjuk teman saya? Tuh, menang saya. Ayo. Maaf, Sembarangan. Bapak boleh di sini saya berkomentar sedikit, Pak? Boleh, Pak, silakan. Jangan biar Pak Jaro kasih tahu mereka, Pak Jaro kasih tahu mereka, kasih tahu Dari mereka, Pak Jaro. tadi saya kasih tahu. Anda kemana aja Ya sih? Pak, Komeng. Ayo duduk sana, entah sangkain tisu basah. Saya ingin bertanya kepada Pak Jarwo ya. Sebelumnya perkenalkan Pak Jarwo, saya itu Cici Panda dari Tante-Tante Manis Tapi Pesek dan Gemar Debus atau disingkat Tempe Gembus. Wih. Sekarang saya mau nanya nih ya, Pak Jarwo yang mengaku sebagai diehard girl band. Maaf. Setuju Pak, setuju. Ibu dari jalan tol. Kok dari jalan tol? Itu pakai rompi kuning. Orange. Bukan. Bukan, Meng. Bukan. Emang kebersihan, bukan. Ini kan maksudnya biar saya menyala mentereng kelihatan seperti iya, itu. biar nggak ditabrak mobil, kan begitu Pak? Ya. Emang saya konjalan. Pak Jarwo, sekarang saya mau nanya. Ya, Bapak itu ngefans sama girl band yes, karena memberikan dampak positif untuk Bapak. yes. Emang apa yang Bapak rasakan ketika Banyak. menonton mereka di panggung? Oh, saya jadi Apa ya? jiwa muda timbul lagi gitu Pak Denny. Bergaul Energi dengan anak dia muda. bertambahnya. Betul. Tapi kan yang lainnya Pak, yang muda-muda jadi jiwanya jadi tua. Iya. Karena kena aura negatifnya Bapak Ono. Bapak Ono. Sebenarnya gini Kang Denny, kalau saya Dua-duanya. sih sebenarnya satu aliran sama Rico Ceper. Oh, setuju. Tapi bukan masalah jantan tidak jantan ya. Iya, Tapi betul, saya memang justru bukan. mempertanyakan ketika si laki-laki ini nonton si girl band yang notabene masih sangat-sangat muda dan kemudian seusia-usia Pak Jarwo ini, yang mereka nikmati itu apanya? Lagunya kah? Atau jangan-jangan mereka sibuk menikmati yang lain? Wah, curiga. Biarin, biarin. Anda mencurigai. Betul. Tidak bisa begitu, Anda Saya itu tidak susun. mencurigai, saya cuma nanya Nanya. yang dinikmati itu apanya? Lagunya kah? Atau Makanya ada minta menik- konfirmasi Makanya atau saya- hanya ya. melihat si secara kecantikannya. fisik betul. Apa? Beri Pak. Anda itu terlalu berpikiran dengan sempit sekali. Ya, Kalau memang betul. menurut Anda pikiran Bapak saya cari tidak yang L sempit. dong kalau sempit. Ini bukan ukuran baju. Kalau memang menurut Bapak pikiran saya sempit, Bapak fans dari girl band mana saya tanya? JKT48. Yes, exactly. Nyanyikan Pak lagu Jarwo, mereka, tos nyanyikan dulu. lagu mereka. Nyanyikan lagu mereka, nyanyikan lagu mereka Dan kalau memang sebutkan Bapak fans. 48 anggotanya. Oh, Bapak waktu itu mau nonton kaosnya JKT BDG. Jakarta Bandung dong Pak. Itu transportasi, Dia men. salah pakai Pak. JKT BDG itu. Full itu emang AC. transportasi. Akap. Coba nyanyiin. Itu akap. Emang saya supir bus apa? Ya Bapak bukan supir bus tapi keneknya. Bisa nyanyi nggak Cipan? Anda itu caloknya. Nggak apa-apa. Emang Bapak pentilnya. Nyanyiin Pak Jaro, nyanyiin Pak Pak Jaro. Jarwo mungkin mengetahui salah satu lagu dari Kalau memang nyanyiin Pak fans, Jarwo. JKT48 itu. Buktikan Pak Jaro, nyanyiin Pak Jaro. Coba Anda nyanyikan lagu JKT48. Oke. katanya fans. Kalau fans, Bapak selalu nonton konser mereka kan? Iya. Oh yeah. Selalu lihat penampilan mereka dimanapun kan? My God. Berarti lagunya tidak apa. Lagunya harusnya hafal. Berarti yang ditonton Ya, bukan itu kan? Nita kenapa Nit? Nita. Perkenalkan, saya Nita Thalia dari Ya. anggota komunitas koleksi make up yang suka bersolek, disingkat Disingkat? jadi anak komplek. Oke. Kenapa? Nih, Kalau menurut saya wajar-wajar aja apabila laki-laki para cowok itu Menyukai girl band. fans menyukai girl band. Nah. Karena saya pun banyak banget menyukai fans laki-laki. laki-lakinya. Jadi kalau menurut saya mah wajar-wajar aja kenapa Yoi. kenapa enggak gitu loh. Ini buktinya fans-fans saya, cowok. Oh, ini. banyakannya. Namanya Nita Oh. Tilia ya itu ya. Nita Thalia Lovers. Nita Thalia Lovers itu Anya kagak kelihatan. Oh enggak kelihatan A-nya. Jadi seperti huruf I Itu ya. kan dari samping. Coba kalau dia dari depan. Oh, Ini sampai mereka Memang pada kan Tilia harus di samping kali. kan itu foto
fotonya Enggelnya Iya, di dari samping, Ini ya. sampai mereka ini yang Datang, ya. menamakan Nita Thalia Lovers ini mereka sendiri. Dulu tahun 2004 Nita Thalia Fans Club. Oh, Ini dulunya. mereka sendiri yang kasih nama. Yang buat ya. Ini terus- banyak. Kok sendiri? Itu Kenapa? banyak tuh. Sebetulnya nih masih banyak Itu banget. tadi ini katanya sendiri. fansnya. Itu Iya. kan sendiri. Pak itu Pak yang di pojok kiri bawah itu Pak Jarwo. Ini karena saya yang moto Baju merah. saya taruh di Instagram saya. Sambil joget gitu nggak? Sambil ngedance, joget-joget itu fansnya kalau ketemu. Ada yang bisa ngedance, ada juga yang ya diam Saya aja ini menikmati. seorang ada fans dari girl band yang tidak abal-abal Pak Denny. Betul Pak. Ya. Boleh orang-orang pakai kaos dengan Iya. gambar JKT48 segala macam. Kita belum tawa bahwa itu dia fans abal-abal atau Yoi. tidak. Betul. Dan kita juga, saya ini betul-betul asli bisa mengikuti tarian dari sebuah JKT. girl Bohong. band. Buktikan. Buktikan, Bapak tuh dari tadi ngomong doang. Coba saya mau Coba nanya sama, ngedance, joget, JKT. Silakan kalau begitu. aku mau Silakan nanya. Pak Jarwo. Yang Pak Jarwo merasa silakan dirinya- maju. Nih. Pak Jarwo Pak bisa Jarwo, Pak ngedance, Jarwo, Pak silakan. Jarwo. Kasih tahu Pak Jarwo, kasih tahu. Kau juga, hey Ari, kau juga. Ari juga. Sekarang Mbak Nita aku mau nanya, kalau fansnya pasti kalau nyanyi, kalau nonton Mbak Nita nyanyi pasti ikut nyanyi bareng. Pak Komeng mau kemana? Iya. Hafal semua lagu Mbak. Bapak pasti. ngapain sih? Dia pasti mau nyolong handphone gue. Enggak, Bapak pasti suruh dia nyolong handphone saya tahu Bapak. Ini nih kok biasa konser-konser ini copetnya. Bu, nih saya kasih tahu, sapunya belah sono. Saya bukan petugas kebersihan. Itu seragamnya. Bapak tadi berdua. Lagi saya Bapak, tanya- Ibu kalau mesen rompi kepanjangan tuh. Enggak, ini memang model Pak buat nutupin paha tuh. Ah, paha Ibu emang nggak? Biasanya Kang Denny kalau Ya. ngefans sama JKT48 biasa mereka Ada itu beberapa suka gerakan tahu yang ini ya. yang mereka tahu. Ah. Berarti mereka suka banget sama girl band Betul. Korea. Tahu Ya. girl band Korea? SNSD? SNSD. SNSD. Tahu? No problem. SNSD. Oke, kita lihat apakah mereka luas. Oke. Coba kita tantang. Let me put it down another way. Pak Jarwo kayak ondel-ondel. I got a boy 멋진, I got a boy 착한, I got a boy handsome boy 내 맘 다 가져간. I got a boy 멋진, I got a boy 착한, I got a boy awesome boy 완전 반했나 봐. Tapi kita lihat, tepuk tangan dulu dong. Tapi katro Pak, nggak keren. Hah? Nggak keren. Lumayan lah. Lumayan dari mana? Kalau Anda itu- bagaimanapun juga, maksudnya tuh si girls band ini masih bisa di apa ya? Banyak masih penggemar-penggemarnya. Walaupun waktunya itu terbatas seperti waktu dulu Victoria Beckham kan dia ada Spice Girl ya. Spice Girl. Dari mereka kan tumbuh tuh. Jadi yang bawa-bawanya sampai sekarang kita punya wota. Nah, sekarang kita polling terlebih dahulu. Polling Twitter yang sudah kita dapatkan. Twitter di ILK. Ini hasil pollingnya. Cowok ikutan fans club girl band. Yang 39% tidak masalah. Kalau 61% menyatakan idih malu kali. Tuh, Gitu. kan. Tapi berarti Pak Jarwo masuk ke 39%-nya. Itu dia. Lebih sedikit Pak. Nah, iya maksudnya lebih sedikit. Biasa kan kalau beli banyak begitu lebih sedikit. Dilebihin Ya, Pak, ya. dikit. Itu 39. Sekarang kalau misalnya itu kan girl band. Sekarang kalau misalnya sepak bola, menurut Anda apakah lebih banyak fansnya sepak bola atau girl band? Nah, ya lebih banyak mana? Atau enggak wajar enggak kalau misalnya menyukai sampai iya cowok. Kalau cowok Lebih. ngefans sama sepak bola, Iya sama Nah. klub. itu wajar itu baru laki. No, no, no. It- Setuju. itu baru No. laki. Apa sih lu nano-nano?
Kalau bola sih semua kalangan dan semua Tapi mayoritas jenis cowok, kelamin, Pak. Mayoritas cowok. Kalau di luar sih hampir sama ya. Kalau di kita kan takut terjadi sesuatu, Pak. Iya, karena banyak rusuh maksudnya. Banyak rusuh, terus ketidaknyamanan. Iya. Saya buat cewek aja digodain, Pak. Ah, ceweknya? Sayanya. Oh, oke. Ya nggak apa-apa dong. Yang masalah Nah, kan jadi kalau di luar tuh sampai kakek-kakek aja bisa nonton bola. Iya. Buat cucunya. Iya, Iya, benar. sampai pokoknya sebenarnya hampir semua. Kita lihat ini beberapa fans klub sepak bola. Ini yang di Indonesia ya. Ini baru laki, Pak. Ini klubnya nih, Pak nih. Ini klubnya nih ya. Oh, Fans itu club. baru pria sejati, Pak. Sense of belongingnya udah Ini sangat kalau tinggi. orange berarti dia adalah Persija, Jackmania. Jackmania, Jakarta. Iya. Ini kadang-kadang sambil main drum menyanyikan Mars Clubnya, Pak. Nah, ini kalau hijau Persebaya, ini Pak. bonek biasanya Bonek, Pak. ya. Ya, Bonek ini. ya. Oknum aja, Pak, ini, Pak. Mungkin sesek ya. Oknum tapi bergerombol ya. Iya, Pak. Udah bukan oknum. Masal. Jerman, Pak. Kampung saya, Pak. Nah, ini Jerman. Kampungnya. Saya kealingan bendera tuh, Pak. Makanya nggak kelihatan. Coba saya tanya sama Pak, Ari. ya Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak ya. Ya silakan Ri. Perkenalkan saya Ari Kriting dari Kepala Klub Angkot yang Ganteng dan Keriting. Disingkat apa? Kacang garing. Ganteng-ganteng. Gimana Ri menurut Ari? Begini Bapak. Ya. Saya ketemu kacang jarang yang garing, Pak. Ada. Begini Pak. Ya. Kalau menurut saya tidak usah dipermasalahkan kita fanatik yang mana. Hmm. Karena itu segala sesuatu fanatisme yang berlebihan itu pasti ujung-ujungnya tidak baik Pak. Ada eksesnya. Ada eksesnya. Neng. Saya jujur saja saya ini adalah pencinta sepak bola juga. Oh. Tapi saya tidak mau jadi fans sepak bola Pak. Kenapa? Karena saya agak takut gitu Pak. Orang-orang kalau misalnya jadi fans itu suka berlebih-lebihan. Kadang-kadang ya, naujubillah ya Pak ya, jangan Iya. sampai lah ya. Itu sampai-sampai lawannya itu bisa meregang nyawa Pak. Sampai meninggal. Mengerikan kan? Betul sekali itu. Dan kita kalau misalnya fans girl band, Nah. asik Pak anaknya santai gitu. Woi, woi, woi. Woi. Woi, woi, woi. Woi. Kalau yang fans-fans bola itu, Kan ada yel-yelnya juga kan? ya gitu tadi Pak. Masa tidak ya. Wah. Ada marsnya kalau bola apa sampai ada marsnya. Iya Pak. ada Marsnya. Itulah. Tapi Loh, mereka tuh kayak jahat gitu Bapak. kok jahatnya dari Apanya mana? jahat? Woi, woi. Yo Wasit, ayo wasit. Indonesia, ku ingin kita harus menang. Jahat di mana? Iya, tapi Yel-yel. Itu kalau juga lagi kalau baik, menang. kalau nggak lagi menang. baik begitu, kalau lagi baik begitu, kalau lagi baik. Kalau lagi jahat, wasit. Wasit kan kasihan. Lo ngasih pendapat apa main drama sih? Ya kan Pak Jarwo? Betul sekali itu. Orang ada Garuda di dadaku. Itu Marsnya yel-yelnya membangun positif. Itu Di kalau mana lagi baik, jeleknya? itu kalau lagi baik. Garuda kebanggaanku. Itu kan bagus. Itu kalau lagi baik, itu kalau lagi baik. Bapak apa sih? Bapak burung beo? Ngulang-ngulang mulu. Tahu ratusan. Sekarang gini, masalah baik atau jahat itu nggak melulu cuman ada di fans sepak bola. Menurut, emang Anda pikir fans boyband yang cowok nggak fanatik? Never. Kalau bedanya gini Pak, kalau fans sepak bola mungkin kelihatan anarkis ya karena kelihatan secara kasat mata. Tapi fans girl band yang cowok-cowok itu juga anarkis tapi secara sosial media. Tuh. Mereka membuli juga. Ho. Ketika ada yang tidak suka dengan grup mereka juga melakukan pembulian. Jadi Bapak. apa bedanya sama-sama anarkis? Tapi itu begini ya, kita lihat di Apa? lapangan saja lah. Kalau di lapangan, girl band fans itu santai, tidak ada teriak. Gitaris, pernah. Lo kalau berani jangan bawa bapak lo ya. Ya Pak Jarwo ya? Ya Pak Jarwo ya? Mana bapaknya? Mana bapaknya? Jadi karena menurut saya Bapak ya, Kamu. Pak itu saya punya cara bicara Pak. Mana sih bapaknya? Bapak, Bapaknya dijonggol. Nudut orang. Pak, bukannya apa Bapak, jadi supporter jangan suka berlebih-lebihan. Ya. Karena saya itu sangat mencintai sepak bola, utamanya sepak bola Indonesia. Tepuk Yes, tangan dulu untuk Indonesia. sepak bola Indonesia. Iya kan?
marilah sepak bola Indonesia ini kita rawat dengan sikap-sikap supporter yang sportif. Emang Tujuannya apa? emang dia Tidak usah sakit, terlalu lo banyak rawat. insiden begitu Pak. Karena kadang-kadang suka tidak pas aja gitu Pak. Apalagi ini kan supporter itu sekarang saya lihat banyak yang kreatif. Betul sekali. Sangat banyak supporter Iya. yang sudah apa ya terdidik begitu, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Cuma masih saja ada oknum-oknum Pak. Nah kayak gambar ini nih. Nah ini jangan sampai kayak begini ya. Ini adalah kewajiban bagi kita seluruh supporter di Indonesia untuk mencegah jangan sampai ada lagi oknum-oknum. Sebenarnya gini, sah-sah aja sih kalau memang misalkan Lagu ya kayak sah-sah. Dia penghulu kali Pak, sah terus Iya, tadi. yang maksudnya wajar-wajar saja Wajar. kalau memang ngefans ke salah satu klub sepak bola gitu kan. Tapi kalau misalkan menang ya bahagia secukupnya aja. Kalau kalah ya sedih secukupnya aja. Jangan sampai nanti misalkan kalah terus marah-marah sampai berantem, tawuran, Kayak minum obat, Pak, bonyok, ya. ada yang luka sampai metong, mati. Konser musik juga ada penonton kegencet-gencet mati. Iya. Itu Ada juga kegencet mati. Malah kadang-kadang Itu ada sponsor. penyanyinya, mau Tuh. nyanyi mic-nya mati Pak. Tuh. itu mic-nya mati. Mbak saya ngasih tahu aja, Bapak kayaknya senyumnya begitu. Bukan, Meng. Kalau penyanyi mic-nya mati ya kan nggak jadi masalah. itu mah Tinggal wajar-wajar dinyalain aja. Ini lagi. kalau misalkan- Kalau orangnya mati kan nggak Nah. bisa. Masa misalnya ada orangnya mati tiba-tiba ke operator. Operator nih orangnya mati bisa dihidupin lagi nggak? Emang siapa operatornya? Betul Pak, kasih tahu Pak Jarwo. Pak Jarwo kasih tahu Pak Jarwo. Nyuruh-nyuruh saya melulu ini. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di Akan Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Masih membicarakan mengenai kelompok-kelompok, terutama kelompok-kelompok sosial. Ada beberapa yang kecil seperti kayak geng pengajian aja, yang untuk mengaji aja ada geng-gengnya tuh. Ada kelompok-kelompoknya, ada yang menamakan dirinya dengan nama-nama, misalnya dia namanya apa, misalnya. Ada juga, ada yang namanya ijabah, itu ikatan janda-janda bahagia di situ. Iya beneran, emang berkumpul di situ. Maaf Pak, dari semua kelompok kenapa Bapak yang paling inget yang ikatan janda-janda bahagia itu Karena kenapa? menurut saya dia memproklamasikan diri dan memang ketika pengajiannya juga mereka berseri-seri terlihat kebahagiaan Kok yang Bapak sebenarnya. tahu, Bapak pernah lihat di mana? Bapak kan berarti Enggak, nggak karena ikutan. guru saya pernah cerita juga begitu. Bapak pengurusnya. Ini Bu Cipa. Bukan Meng, saya yang bukan pengurusnya, saya juga yang justru yang Membuat mereka jadi janda semuanya. ini yang kita omongin bukan itu, tetapi ada kelompok-kelompok kecil seperti arisan. Nah, teman-teman di sini pun ada yang ikutan arisan ya. Malahan kalau mereka pakai dress code mereka tuh. Jadi kalau misalnya Seragam Pak. Hah? Seragam dia pakai. Kode. Seragam dress code. Lu pikir seragam emang SPG? Pakai seragam? Enggak dong, dress Kostumnya code. baju. Misalnya putih-putih ya, terus di atasnya pakai pita ya, terus jalannya gini ya. Pocong Pak. Pocong kalau itu. Kita lihat sekarang ini beberapa tayangannya ini lihat kayak gini ya. Putih-putih harus pakai ini. Lady Gaga Pak. Bukan Lady Gaga. Lu siapa Lady Gaga? Janet. Tuh liatin, nih tuh. Ini yang ini yang mau tengah yang kayaknya kenal. Ini kayaknya kenal nih Pak. Kenal nih. Oh my God, itu kayaknya asyir kita bukan sih Pak? Iya. Pegang duit dolar. Ya, karena ada arisan. Nah ini yang keluar ya kalau yang ini ya. Ya, Ini luar jalan-jalan ruangan, Pak. keluar. Ya. Keluar daerah Ya, itu Pak ya. maksudnya keluar rumahnya dia kalau ngumpul. Maaf, Bapak tahu dari mana di luar? Bisa aja di foto studio cuma model background Lah, doang. memang Bisa di jadi luar, kan? tapi di luar rumah maksud aku. Pak ini. dia emosi aja Pak, nggak pernah ikut Iya. arisan kali ya. Karena dia marah Meng. Kan Saya dia tahu. Tidak ada yang Cipang ngajak. itu nggak punya uang kali, nggak Tidak punya ada yang uang. ngajak. Bikin Sorry, arisan. bukan Ini masalah mereka nggak punya uang. Lihat Nggak punya bagaimana teman. mereka tuh yang positifnya adalah nih table manner. Bagaimana makan yang betul, menunya di set menu nih. Ini nih. Lihat, jadi udah disiapkan bajunya juga putih-putih. Nah, ini udah tahu dong ya. Ini Pakaian pas SPG lagi apa nih, nih? Pak. Valentine. Perayaan, ya. Ini lagi Sincia biasanya kayak gitu. Oh, sih. Oh Natal ya? Natal. Oh, Natal. Sincia. Itu terburu-buru kali yang kanan Pak ya. Kenapa? Kenapa emang? Mana? Kenapa? Itu cuman pakaiannya begitu doang. Enggak, Meng. Gitu. Emang pakaiannya gitu. Terburu-buru. Dasar gak tahu fashion. Nah, itu. Malah kalau nggak salah, kan kamu ikutan arisan dolar ya? Coba boleh cerita nggak? Arisan dolar tuh emang bayarnya pakai rupiah?
Gimana sih, Arisan Pak? dolar. Ringgit lah, ringgit. Oh, ringgit. Dolar Sri Lanka, Gimana? Pak. Coba ceritain. Jadi kita sistemnya pembayarannya per 2 minggu. Per 2 minggu. Oh, per 2 minggu bukan Ya, per bulan ya? Enggak, per 2 minggu. Supaya cepet sih. Oh, biar sebenarnya. cepat karena pesertanya banyak. Berapa pesertanya? 16 orang. 16. Ya nggak terlalu cepet ya itu mah. Enggak, biar cepet Ketemunya. waktunya, Ah, enggak waktunya. terlalu lama. Pakai dolar ini ya? Ya harus wajib Harus pakai dolar. Iya. Saya juga ikut Pak di situ Pak. Ah, bohong. Orang cewek semua. Saya saya yang Iya, ngocokin, kita yang cewek ngocokin. semua. Yang ngocokin itu apa? Kan suka di gelas itu. Suka di gelas nama-namanya itu. Dia pernah ikut arisan Pak, man pulang pada cemong Pak. Kenapa? Arisan solar. Arisan dolar. Itu berapa per orang berapa dolar harus masuk? Per 2 minggu kita $300. Mahal loh, 4,5 juta Pak. Hah? 4,5 juta. Lu lah main kurs aja langsung gila ya. Kita Langsung hitung di dolar kurs. satunya bango ya. Iya. $300 tuh 4,5 juta loh Pak. Dari mana Pak segitu banyak Pak? Per 2 minggu berarti sebulan 9 juta edan. Memang begitu ya? Anda yang edan. Loh, Kok ngatain dia edan karena Anda itu tidak mampu, makanya Betul. Anda itu sirik. bukan Kasih masalah tahu Pak Jarwo, mampu, kasih tahu. bukan. Betul sekali. Kasih tahu Pak Jarwo. Kalau dia mampu Pak Jarwo, dia udah pergi haji. Yoi. Ini bukan mampu naik haji. Mampu secara keuangan untuk ikut arisan kaum jet set Pak Denny. Betul sekali kasih tahu Pak. Tapi Anda kan diam. Provokator bukan mendukung Anda jadinya. Gak penting arisan kayak begitu sih. Itu duitnya kan kembali lagi ke dia. Ci. Ya itu Ya, belum tentu juga, bisa juga disalurkan ke lembaga sosial Pak Denny, disisihkan. Pak Denny, Jadi punya interupsi jiwa Pak. Ini yang arisan siapa sih? Ya ini kan saya lagi dengar. Kebanyakan cuma buat lifestyle Pak, gayanya lebih tinggi. Inti Anda hakikat tidak arisan itu kan paham. silaturahmi Pak. Betul. Anda tidak Ya. paham. Kalau arisan buat silaturahmi ya udah nggak usah berlian, nggak usah apa yang mahal. Dia yang dapat makan bakso aja, udah selesai Pak. Begini Riko, Anda tidak kalau paham. mereka mampu kenapa terus kita harus So jet melarang? set Pak, ya jet pam udah bagus Pak. Anda itu tidak paham Pak Riko. Kasih tahu Pak Jarwo, kasih tahu. Gimana Chan? Anda itu itunya? tahu apa enggak sih? Pakai kalau misalnya Iya. datang pakai kostum. Kita Pakai maksudnya dress code harus gitu. ada temanya, terus kita pakai dress code. Kamu bayar IO untuk itu atau rembukan aja 16 orang Oh, itu? enggak. Jadi kita Kesepakatan. kita ada grup lah, grup arisan. Jadi kita tentuin per 2 minggu itu kita mau buat acara di mana. Terus Nah, untuk temanya, makannya sendiri dress kan lepas code-nya. tuh. Ya? Untuk makannya sendiri kan lepas. Iya. Maksudnya bukan makannya lepas di patok ayam, Meng. Masa di hotel tiba-tiba ada ayam? Besok Arisan dolar, makanan dipatok ayam apaan? Maksudnya tuh bayar lagi kan Iya. untuk makannya. Hah, udah 4,5 juta kemudian bayar lagi makan sama Iya tempat. dong, masa kita udah sanggup bayar 2 minggu 4 juta? Iya. Kasih tahu dia Pak. Kayak Ari Kriting. Jadi emang bayar lagi, Bisa kan habis uangnya berapa? balik lagi ke mereka. Bisa habis berapa buat tempat? Kalau udah misalkan 4,5 juta itu pasti tempatnya nggak mungkin yang ece-ece punya apa Ya, udah pasti iya, mahal. yang minimal happening. 250 lah ya, 250 ribu. Nggak mungkin Pak biasanya. no pego, gopet pecet tiau tuh minimal. Wah, Iya. pecap tahu gimana? Cungpawai gitu. Pak. Ini betul ini Pak, betul. Ini saya kasih tahu. apa? Jumpawa apa? Pak, Apa sih cumpawai Pak? Pak, Ya lu chat patiau siapa berapa tuh? Setiau, Hah? 1 juta. Ah ya itu Cungpawa 900. Pak. Pak. Tapi kalau saya mendukung Pak. Saya Mendukung. mendukung arisan-arisan yang kayak begini. Nah, Karena mereka kreatif begitu Pak. Kumpul-kumpul, pakai baju sama apa dress code begitu Iya. kan jadi keren gitu Pak. betul. Saya juga pernah kayak mereka ini dulu Pak. Ah, pernah juga ikutan arisan. Bukan. Waktu sekolah dasar saya juga pakai dress code Pak. Bukan itu seragam namanya. Tapi sama semua Pak. Sama iya seragam namanya. Dress code sama semua Pak. Nama lu aja udah ikut arisan keriting. Bapak Dan- ini tidak paham loh Pak. Itu Ya. dress code sama semua bajunya Pak. Iya seragam. Saya di sekolah juga sama Pak. Itu seragam, ini mah bukan dress code itu pakaiannya nggak harus seragam, tetapi misalnya nuansanya putih, pakai jeans, atasnya kelambu, misalnya kayak gitu.
Ya kayak gorden jadi. Pak. Jadi kalau mau pesen tinggal dibuka, mau ambil apa aja. Tahu tempe. Pak, di zaman sekarang Pak, yang banyak masyarakat Indonesia terutama yang prihatin, Iya. kayaknya kurang elok gitu loh Pak. Kebanyakan juga kan ada media yang diundang. Seolah menempatkan bahwa ini loh komunitas gue, sosialite yang jet set, arisannya begene, lo bisa lihat gue, Riko, berlian. Riko, Anda itu cuma kalau sirik. orang itu sudah membawa yang namanya wartawan, mungkin itu ria. Kalau Tapi- namanya Ria Pak. Bukan, maksudnya tuh dia terlalu berlebihan. Tapi kalau misalnya dia eksklusif ya buat merekanya sendiri, itu membuat mereka sendiri, kenapa kita harus usil? Enggak, kalau menurut saya bukan dari masalah dia mau masalah pamer atau gimana tuh urusan dia ya. Cuman maksudnya saya banyak banget kok investasi lain yang lebih menguntungkan. Tuh, setuju Pak. Ini malah 4,5 juta, belum buat tempat 1 juta. Udah Tuh. 5,5 juta. Halo. Mendingan buat tabung di Nah. bank, Setuju. deposito, Kalau Oh, menurut nih. saya, buat Sah- modal. Sah-sah aja nih. Ya nih, sah. Sebenarnya sih arisan sah-sah saja. Jangan pakai sah-sah aja dah. Yang bukan. arisan itu Apapun- wajar-wajar aja. Apapun bentuk arisannya Nah. itu mau dolar, Yang penting mau minum berlian, mau Arisan batik ada sekarang. ya pokoknya mau apapun itulah, mau rambut keriting atau apa. Kadang ada Itu- arisan batu bara juga, batu bara. terserahlah pokoknya, tapi itu kan tanah. intinya itu merupakan investasi, ya kan? Nah tuh, itu juga kan benar. hitung-hitung kita nabung, itu kan tetap balik-balik investasi lagi yang ke kita. beresiko. Kita tahu dari mana nanti kalau Toto bandarnya kabur kan banyak kejadian kayak gitu. Ah, ini Wah. tidak mengerti. Ibu satu ini tidak mengerti. Kasih tahu Pak Jarwo, kasih tahu Pak Jarwo. Ini. Itu turun itu. Itu turun itu tuh, Pak. Intinya sih Mbak Cici, yang intinya ini kan adalah silaturahmi. Mbak Cici. Tegal kali. Mbak Cici. Udah Mbak Cici. Oh ya, cipan salah ya. Mbak ya Mbak, Cici ya Cici. Dari tadi kan Ibu Cici Panda ini kan tidak mengerti. Ah. Jadi saya mau kasih tahu. Kalau sebenarnya di ruangan ini juga Pak Jarwo ini sempat ikut arisan juga sampai saat ini. Oh. Betul. Arisan berondong ya Pak ya? Kasih tahu Pak, kasih tahu Pak. Kasih tahu Pak. Enak aja, emang Pak cowok Jarwo, nanti apaan? Pak Jarwo ceritain coba bagaimana Pak Jarwo ikut arisan di Yayasan Kamboja itu gimana Pak? Itu yayasan kematian Pak Denny. Masa yang menang dikubur, Pak? Pak masih juga ikutan arisan? Dulu Pak. sih iya. Ini udah selesai belum? Udah. Cuci sana. Dulu gimana? Dulu Shirley? iya dan memutuskan untuk nggak ikutan lagi sih. Oh nggak ikutan juga kamu? Dia sudah tersadarkan Pak. Kamu ikut berapa arisan waktu itu? Satu-satu. Oh satu arisan. Dua berarti satu-satu. Iya. Maksudnya satu. Dia ngomongnya satu-satu, Pak. Iya, dia kan sayang ibu dia ini. Oh, Iya, oh dua-dua, sayang Bapak. bapak. tiga-tiga. Sayang adik semuanya. kakak. 1, 2, 3, 4. Sayang semuanya. Gak ada 4 lagi Om. 4 dari mana siapa? Shirley, apa yang membuat kamu kapok sama seperti Ica juga? Iya hampir sama sih. Satu kan buat dress code. Kalau misalnya cuma baju putih hitam otomatis kita masih punya gitu. Tapi kalau misalnya udah kostum misalnya kayak Disney Princess otomatis kita harus sewa atau beli gitu. Terus buat sampai bayar fotografer. Iya, Ya betul. terus buat uang makannya juga kayak ditentuin nih misalnya bulan ini di hotel ini gitu. Iya. Otomatis kan kayak jatuhnya investasi kita per bulan harus modal dulu dong. Pak Jarwo pernah ikut arisan panci berikut somainya, Pak? Sepedanya enggak? Enggak. Enak Karena nggak aja. muat. Kalau menurut saya, Saya nih, ini ikut arisan jet sebenarnya, set tahu Pak, nggak? ya, Woi dengerin dulu. kalau yang namanya Saya klarifikasi nggak boleh begitu. aja, Pak. Saya ikut arisan boleh. jet set tahu nggak Kalau enggak? Kasih tahu, Pak. Panci Kasih tahu, Pak. somai. Dia- Gara-gara lu sih Kasih lu tahu, Pak keluar Jarwo. deh. Lu keluar deh. Kasih tahu Pak Jarwo, kasih tahu. Kasih tahu Pak Jarwo. semua. Kasih tahu Pak Jarwo. Soal arisan tuh nggak masalah, Pak. Ah. Tapi ya itu tadi segala sesuatu wakulu wasrobu, Pak. Kasih tahu. Jadi maksudnya Jangan kembali berlebihan, jangan sampai Jangan terjadi. berlebihan. Ada yang sampai orang bunuh diri, Pak. gara-gara apa? Ya arisan, Pak. Dari Kalah, mana kalah. bunuh Karena diri? utangnya udah membelit, Pak. Tuh. Nih, saya kasih Tuh, tahu, lihat Pak. nih. Pak. Oh, Tuh, penipuan berkedok arisan jet set dilaporkan ke polisi. tuh. Betul. Ini banyak orang yang patokan gitu betul Om Komeng. Ya. Biarin kalah nasi, yang penting gak kalah aksi. Nah, tuh, Pak. Kocok terus. Tuh kan jadi dia pada ngutang, Pak. Arisan jet set Sebenarnya bikin uang kan. arisannya sih berputar kembali ke dia, tapi untuk jadi utangannya itu karena apa yang tadi Makanlah dari dibicarakan tadi, oleh ya. ibu-ibu dua tadi itu. Nah, Sempat waktu itu pemerintah sampai melarang, Pak, hanya karena arisan tas, Pak. tas apa? Taspen, Pak, itu kan punya BUMN. Itu kan memang benar Tabungan kalau yang pensiun itu namanya taspen, tabungan pensiun.
Meng denger dong, pensiun. Meng. Pak Jarwo tuh pengalamannya tinggi. Tabungan pensiun, Meng. woi. Main orang lama tabungan pensiun. Tabungan pensiun. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di Alam Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Di segmen ini kita akan membicarakan mengenai beberapa kelompok-kelompok yang mengarahkan kita ke beberapa aliran yang sebenarnya dianggap sesat. Nggak apa-apa kalau sebentar sih Pak. Kalau sebentar boleh balik lagi kan? Iya. Kalau kita misalnya Kan sadar. Bapak yang bilang itu cuma sebentar. Iya, biasanya kan gitu. Apa namanya, kalau kita masuk seperti itu, terus kita sadar bahwa tujuannya itu ternyata tidak baik, langsung kita kembali lagi karena kita Enggak, yang nggak tahu. Bapak sebutkan juga itu aliran kan tidak sampai berlama-lama. Iya. Itu sesaat. Sesaat itu. Bukan sesat, ini Bukan- sesat, bukan- bukan ini sesaat. Sesat. Bukan sesaat, bukan sesaat, sesat ini. sesat. Aduh, ini susah Pak Komeng ini. Coba kasih tau Pak Jarwo. Gak semuanya Pak, gak semua bentuk aliran itu sesat Pak. Aliran listrik bagus Pak. Iya, maksudnya nggak semua aliran tuh. Ya tapi kalau Anda pegang listriknya pasti Anda tuh sesat napas. Maaf Bapak, siapa ya Pak ya? Pak, kasih tau Pak Jarwo. Dia nggak tahu Pak Jarwo. Kasih tau Pak Jarwo. Ini kita lihat beberapa kelompok yang pernah dianggap sesat di Indonesia ya. Lagi-lagi Indonesia digegerkan oleh munculnya organisasi keagamaan yang terindikasi sebagai gerakan radikal dan sesat, Gavatar. Kemunculan gerakan Fajar Nusantara ini benar-benar menjadi sorotan media. Dengan laporan yang mengungkapkan banyaknya orang hilang akibat lahirnya Gavatar. Hal ini bukan merupakan fenomena baru yang muncul dalam sebuah gerakan dengan embel-embel ideologi keagamaan. Banyak aliran atau gerakan yang dinilai melenceng tumbuh subur di Indonesia. Di antaranya adalah agama Salamullah di bawah pimpinan Lia Eden, aliran Kutub Robani, kelompok Husnul Hulud, Jemaat Kristen Pondok Nabi dan Rasul Dunia, dan aliran hidup di balik hidup. Aliran-aliran yang melenceng ini pun menjadikan gerakan bawah tanah sebagai alternatif untuk menyebarkan ajarannya. Lalu, apakah yang menjadikan aliran-aliran berikut ini dapat dengan mudah tumbuh di Indonesia? Ya. Bagus, tepuk tangan aja untuk aliran sesat. Iya. Maksudnya Bapak menerima pendaftaran ini? Bukan. Oh, bukan. Bukan pendaftaran. Ini kita akan ngebahas, Meng. Jadi kita harus hati-hati ketika ada kelompok, kita terus mau mengikutinya dengan biasanya mereka berkedok untuk kegiatan-kegiatan sosial gitu kan, seperti itu. Kita kan terbawa tuh ingin membantu orang sesama. Tetapi ternyata kita dialirkan ke... Oh, yang sampai pejabat aja sampai tertipu Pak ya? Iya, karena makanya dengan kedok itu Pak. Iya, itu karena nggak tahu Kedoknya apa dia. sih Pak? Apa burung-burungan apa? Kedoknya kedok Star Wars, Meng, yang itu. Bu, ini gimana sih maksudnya kedok itu? Dia berlindung di balik sesuatu hal yang kebaikan. Padahal sebenarnya dia mempunyai tujuan yang... Udang di balik batu Pak. Musang berbulu ketek Pak. Asem Serem dong amat sih, Pak. musangnya. Domba. Kasian. Musang Kasian. berbulu domba. Tapi Pak kadang-kadang Kenapa Om justru Komeng? Kenapa? menurut saya kadang-kadang dengan adanya aliran sesat ini kita juga harus hati-hati. Maksudnya jangan sampai kita sebagai masyarakat juga dikit-dikit, ini sesat, ini sesat. Betul, iya. Dengan mudah ngejudge. Akhirnya karena kita sibuk merasa diri kita tidak sesat dan kita menganggap orang lain sesat, justru perbuatan kita jauh lebih jahat dibanding orang yang kita anggap sesat. Pak, jangan-jangan ini setuju orang itu. nggak fatar Pak. Mana? Saya bukan Gavatar, saya Avatar biru-biru. Oh, habis dicambuk dong. Mungkin apa pengaruh belok kiri itu boleh langsung Pak, maka dia enak sekali membelokkan segala. Bukan di sini bukan lalu lintas, Meng. Ini bukan lalu lintas. Mereka memang mempunyai maksud-maksud tertentu. Anda itu terlalu lugu, Meng, menanggapi isu-isu yang sedang hangat sekarang kita bicarakan ini. Bapak lugu tuh lu tunggu gunung. Loncat-loncat dong nanti. Kita ini hidupnya kan berbangsa dan bernegara Pak Iya. Denny. Pak Jarwo melihat ini apa yang mungkin Bapak lihat secara pengamatan Bapak sebagai seorang intelijen di sini? Orang dia aja sesat Pak. Dia kan cuman pikirannya aja. Anda itu sudah menuduh saya Nah. berarti. Dia bukan Betul. sesat, kisut.
Kira-kira siapa sih yang mau dituju? Yang Apa kedua. tujuannya? Ya lebih dari 7 biasanya ya Pak Jarwo ya. Yang dituju. Iya. Iya lebih dari 7. Iya. Karena kan ini sebuah kelompok Pak. Seperti bukan, Gavatar maksudnya aja hampir begini. ratusan yang ada di Tujuannya? Samarinda sama Tuti. Nah, tuh. Tahu deh. Yang ada di Iya. beberapa kota Iya. yang ada di Pulau Kalimantan. Ya betul, karena udah udah berkelompok dan memang sangat banyak yang kemarin aja dikembalikan lagi Ya. ke ini hampir ribuan. Karena kadang-kadang media sosial itu juga punya pengaruh besar terhadap keimanan seseorang Pak Denny. Ada anggota Gavatar itu belajarnya dari internet gitu Pak Denny. Karena dia punya ilmu agama yang kurang, jadi dia belajarnya lewat internet itu. Paham-paham yang seperti itu dia ikuti, jadi terpengaruh gitu Pak Denny. Kata media. Kata saya ngomong. Karena kan yang namanya internet, yang namanya ya itu kan dunia maya. Jadi yang Betul. namanya kejahatan, kebaikan, semua bercampur di sana. Kontrol dari pemerintah juga perlu itu. Ya, untuk beberapa Kira-kira situs-situs yang kira-kira mengarah kepada sesuatu yang tidak benar, itu juga langsung diblokir. Dari lingkungan kecil saja kita di keluarga, Ya. kita bisa memberikan pandangan-pandangan kepada istri, kepada anak-anak Istri orang. kita. Istri orang. Bukan istri saya sendiri dong. Jadi dipandangin tiap hari itu. Enggak, maksudnya memberikan sebuah apa namanya? Apa solusi? Ya, Memberikan sebuah apa ya? Asupan. Bukan, Asupan. memang kurangan gizi. Sebuah entuan. Mengatasi masalah tanpa solusi. Paling tidak kita harus mengerti rambu-rambu dasarnya dulu. Basicnya itu apa? Apa yang kita tidak boleh langkahi. Nah, Tapi kan ini rambu-rambu itu sendiri kan ada beberapa, ada rambu Penerjemahannya- 1, rambu 2, Rambo itu Pak, Rambo. Oh, rambu itu ya. Rambo. Adanya di tempat saya. Oh, loh kok rambu ada di tempat? Vietnam Pak. Rambutan Bogor Pak. Mengatasi masalah tanpa solusi. Nasi. Iya. Nasihat. Suatu, Pak. Nasihat. Nah. Memberikan. Ya, nasihat. Advice. Berarti Ataupun nggak bisa dimakan tuh nasihat Enggak, itu. bukan. Dia bukan Itu nasi, uduk bukan. Pak. Nasi uduk, nasihat beda Pak. Bagaimana memberikan pengajaran-pengajaran yang positif tentang ilmu keagamaan kepada anak-anak kita. Ini loh yang Betul. benar, ini yang salah. Anaknya Bapak percaya? Ya percaya dong. Ya kan saya bapaknya dia. Tapi kan belum tentu. Bapak juga ada yang agamanya cetek, dia salah menerangkan. Iya. Ya Pak ya? Ya Betul, kan betul. ada guru ngaji misalnya, kita aja ke rumah. Ya berarti bukan Bapak, guru ngaji yang ngasih tahu. Ya kalau Anda bilang tadi kalau misal bapaknya kurang dalam ilmu keagamaan, ya kita undang ustadz ke rumah Betul, begitu. betul. Ya Tanggung undang jawabnya maksudnya Pak Jarwo Ah. tuh. Pak Jarwo punya tanggung jawab. Betul. Nah, kalau untuk saya pribadi sih yang muda-muda, ketika kita masih dalam proses pencarian itu, paling tidak kita harus mengerti rambu-rambu dasarnya dulu. Basicnya itu apa? Apa yang kita tidak boleh langkahi. Nah, Tapi kan ini rambu-rambu itu sendiri kan ada beberapa. Ada rambu 1, Penerjemahannya- rambu 2. Rambo itu Pak, Rambo. Oh, rambu itu ya. Rambo. Adanya di tempat saya. Oh, loh kok rambu ada di tempat? Vietnam Pak. Rambutan Bogor Pak. Ya itu rambu. Iya gitu Pak. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi kita paham basicnya apa yang tidak boleh dilanggar ini. Nah, ketika misalnya kita mau belajar dari suatu tempat, kita lihat dulu apa mereka sesuai dengan dasarnya tadi ini. Iya. Kan kadang-kadang kan dasarnya itu kan memang kita sudah dapat sejak sekolah juga kan, dari SD, SMP, SMA kan kita sudah Ya. diajarkan. Selama tidak melanggar ini semua, saya pikir Fine-fine aja. fine-fine aja. Ada nggak kira-kira indikasi Pak Denny? Nggak ada, adanya yang di Baren. Orang lagi ngomong begini. Nah itu Pak. Aura kasih. Ini Aura kasih atau Indi Baren? Iya. Pak, sekarang nih Pak Gavatar. Umpamanya orang itu sudah ditangkap lagi. Pasti nanti keluar. Begitu lagi. Semacam pengalihan isu Pak Denny. Pengalihan isu gimana? Siapa sih itu yang ngomong Pak? Bisa saja Pengalihan sesuatu isu yang gimana? sudah tidak ada, kemudian dihidupkan kembali. Apa reinkarnasi? Gimana maksudnya? Dia menuduh yang tidak-tidak nih Pak terhadap pemerintahan gitu. Bukan. Ini permainan intelijen maksudnya Wah, begitu. Bapak ini Ini tidak hanya paham. indikasi saja Pak Denny, bukan mencurigai. Yang paling penting itu adalah kita Semua harus kepentingan menyelamatkan semuanya itu kan saudara-saudara ada. kita Betul. yang sudah terlanjur masuk ke sana, tetapi dia tidak tahu sebenarnya Nah. Jangan tujuannya mau dimusuhi, di arah Pak. mana. Ya, Udah oke. deh Pak ya. Kang Maman deh. Oh iya. Kang Maman dulu belum. udah, iya. Silakan Kang Maman. Berat banget hari ini kita. Ya.
Setiap manusia pada hakikatnya butuh berafiliasi atau berkelompok. Karena manusia adalah makhluk sosial. Di sisi lain ada kelompok yang mampu meningkatkan performa dan prestasi anggotanya. Jika ini yang terjadi dan bersifat mutualistis, tetaplah dalam kelompok itu. Karena ini adalah kelompok yang baik dan sehat. Tetapi jika kelompok itu menuntut anggotanya untuk mengeksklusifkan diri, yang benar hanya kami, di luar kami salah, memaksa bahkan mengancam dengan kekerasan untuk mengubah ideologi dan keyakinan kita, serta mencuci otak anggotanya untuk membenci siapapun yang berada di luar kelompoknya, bahkan hanya boleh patuh pada pemimpinnya, nyalakan segera sinyal di hati dan kepala untuk jangan pernah masuk ke dalamnya, berhenti dan keluar. Terakhir, kelompok yang baik bertabur toleransi, kasih dan prestasi, bukan bertabur benci, anarki dan menyusahkan diri. Jadi selalulah skeptis dan kritis. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga banyak manfaat yang kita dapatkan.